yaitu buat list belanja dan anggaran bulanan. Yang pastinya biasanya kalau misalnya kita kerja di kantoran pasti kita sudah teratur ya Kak ya, untuk pemasukan kita berapa juta. Dan kalau bisnis pastinya kita juga bisa mengira-ngira tentang rata-rata omset kita setiap bulannya. Jadi yang pertama kalian harus bikin list anggaran untuk kebutuhan bulanan biar kita bisa mendahulukan mana sih belanja bulanan atau belanja perlengkapan yang lain. Nah yang kedua kita cukup membawa uang cash secukupnya aja. Jadi buat kalian nggak perlu keluar rumah dengan membawa uang yang lebih banyak gitu. Jadi kalau kita mau beli obat atau beli kebutuhan kebersihan atau yang lain, bawa uang secukupnya aja, jangan lebih-lebihkan ya. Apalagi di tengah pandemi ini marak banget ya Kak, kayak pencopetan, penjamretan. Jadi buat kalian bawa uang secukupnya aja, jangan berlebihan, karena itu juga bisa buat cara kita biar kita bisa hemat. Karena pastinya kalau kita buka dompet pastinya ya cuma bawa uang segini, jadi kalian nggak belanja-belanja. Nah buat cara yang ketiga, kita ada dahulukan bayar tagihan. Biasanya setiap bulanan pasti kita dikejar-kejar dengan tagihan sepeda, tagihan motor, tagihan listrik, dan tagihan-tagihan yang lain. Apalagi kalau misalnya kita membeli barang elektronik atau perlengkapan yang lain kredit, pastinya kita ditagih untuk setiap bulannya untuk membayar. Jadi itu juga masukin list kalian ya. Jadi dahulukan bayar tagihan. Jangan punya kehidupan yang muluk-muluk tapi nyatanya pendapatan kita tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi dahulukan bayar tagihan. Ingat teman-teman, dahulukan bayar tagihan ya. Apalagi hidup penuh tagihan juga pastinya nggak enak ya. Dan yang keempat, selanjutnya sisihkan gaji untuk ditabung. Jadi jangan untuk pengeluaran kita itu pasti ada pengeluaran yang lebih-lebih gitu. Jadi buat kalian misalnya nih, kalian gajinya 500.000, kalian cukup ditabung 100.000, 150.000 untuk mengantisipasi ada pengeluaran yang tidak terduga di tengah-tengah masa pandemi ini. Apalagi waktu awal-awal pandemi ini adalah pandemi dadakan ya Kak ya. Pastinya kalau misalnya kita punya tabungan, pasti kita lebih santai dalam menghadapi pandemi ini, karena kita sudah mempersiapkan tentang tabungan-tabungan yang akan kita pakai nanti. Tapi kalau kalian nggak punya tabungan, jangan harap kalian bisa sesantai itu, karena ya memang seperti itu, kita senang-senang di awal dan susah di akhir. Nah buat selanjutnya, aku punya tips hemat untuk berbelanja produk lokal. Apa aja nih? Yang pertama, coba belanja di pusat grosir. Kenapa sih kita harus memilih untuk belanja di pusat grosir? Karena kalian lebih mendapatkan harga yang lebih murah di belanja sebelumnya gitu. Kan karena di pusat grosir itu lebih murah dibanding kita belanja di tempat lain gitu. Apalagi kalau misalnya grosir dan ecer itu harganya sangat-sangat jauh, selisihnya beda ya. Kadang kita beli grosir cuma 5.000, beli ecer kita bisa 10.000. Jadi bisa menghemat kan. Lumayan 5.000 bisa masuk tabungan kita. Nah, cara yang kedua yaitu pilih produk lokal yang harganya terjangkau. Nah sekarang di era seperti ini, era globalisasi, anak muda Indonesia bener-bener keren-keren banget, kece-kece banget, karena telah menciptakan produk-produk lokal yang gak kalah sama produk-produk impor. Jadi sayangi dulu produk Indonesia sebelum kalian sayangi produk luar. Nah produk lokal sekarang juga gak kalah pastinya, gak kalah lebih bagus dari kualitasnya maupun lebih murah ya harganya. Jadi jangan anggap untuk produk lokal itu produk yang ecek-ecek, karena produk lokal sekarang juga mampu bersaing di tingkat dunia. Jadi yang pastinya pilih produk lokal yang tepat sesuai kebutuhan kamu pastinya. Nah yang ketiga, yang selanjutnya, kalian jangan berhenti belanja di tukang sayur keliling untuk memenuhi stok kalian, supaya kalian nggak harus belanja di luar-luar lagi gitu. Selain itu kita juga bisa membantu penghasilan atau pendapatan tukang sayur keliling tersebut. Nah jadi buat kalian jangan pernah berpikir bahwa kalau belanja di tukang sayur keliling pasti lebih kotor, pasti lebih itu. Karena menurut aku pribadi, untuk kita belanja di supermarket maupun di tukang sayur keliling, apalagi di pasar, itu sebenarnya sama. Yang membedakan cuma satu, ada AC-nya atau enggak. Masalah harga yang pasti selisihnya banyak banget. Masalah segarnya pastinya lebih segar di pasar dong. Cuma kadang masyarakat Indonesia sekarang masih melihat untuk di supermarket karena pemikirannya lebih bersih, lebih higienis, padahal nyatanya sama saja.
Nah, selanjutnya aku juga punya tips gimana sih atur keuangan kalian buat kalian yang punya bisnis nih. Apalagi kalau misalnya anak muda sekarang di masa pandemi ini pasti banyak banget nih ya yang mulai bisnis-bisnis baru seperti jual tidy, thrift dan baju-baju lainnya, atau juga jual sepatu. Pokoknya masih banyak bisnis-bisnis zaman sekarang itu bener-bener kreatif banget dan keren banget dan bagus banget. Aku acungin jempol untuk produk lokal kita. Nah, buat kalian caranya gampang banget. Kalian harus sisihkan antara uang modal dengan uang untung. Nah, yang pastinya setiap bulan owner atau karyawan yang kerja di workshop kalian digaji ya. Jadi kalian jangan harap bisa ambil uang untung atau uang modal sesuka kalian. Jadi meskipun jadi owner, kalian juga harus ambil gaji biar kalian tidak suka-suka untuk mengambil uang untung atau uang modal. Gampang banget kan caranya atur uang bisnis? Nah, buat kalian tetap stay healthy di rumah aja. Yang pastinya Steph mulai aja dulu dan see you. Makasih udah nonton video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.